Harusnya ada 2 plastik teman-teman. Di dalamnya tuh ada 2. Nah ini dia. Tapi ini ya harusnya seperti ini teman-teman. Jadi menurut SOP sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu pernah ngelihat di modul, misalkan modul ini saya nggak tahu di modul ini kayak gimana. Jadi SOP-nya itu sebenarnya ini tuh hanya dibuka bagian ujung atasnya, tapi yang ini itu plastik dalamnya itu nggak boleh dibuka. Jadi dibiarin kayak gini dan akhirnya itu disandarkan aja sebenarnya. Tapi yang terjadi di lapangan adalah kalau misalkan ini itu nggak disambung dulu, alhasil nantinya itu kita harus masang dulu ini, dan pas ketika masuk itu langsung keluar air urin gitu tuh, langsung keluar air urin. Akhirnya ada improvisasi, ini dibuka dan ini juga dibuka, ujungnya dibiarkan on dan langsung disambungkan ke sini ring bag, langsung dipasangkan. Oke, ini boleh ditarik panjangin. Wait, awas ya, masih kok guys. Boleh dipanjangin, boleh. Kita simpen mau di mana. Yang penting jangan sampai nanti katarik dan jatuh. Gitu. Oke? Oke. Oke. NaCl udah diisi, tinggal jelinya masuk juga. Jeli udah masuk. Kita lihat-lihat dulu butuh atau enggak nih kasak nanti. Kalau misalkan dirasa butuh nanti buat ngebersihin, berarti karena ini nggak ada korentang, berarti kita pastiin dulu. Apalagi belum, oke, udah waktunya kita buka dulu. Udah dibuka, pasang perlak. Udah pasang perlak. Ini di sini. Kita yakinin dulu. Kita berhenti dulu aja, jangan sampai kita terlalu yakin malah ternyata banyak yang ketinggalan. Kita hitung dulu aja, apalagi ya, kayaknya biar lebih mudah. Dan kita udah ngebuka ini, set, udah kelihatan, oh ini bersih atau kotor. Kalau misalkan ternyata kotor, kita buka kasa ini buat ngebersihinnya. Oke, waktunya ngelepas. Kita simpan di situ aja, nggak apa-apa. Dan kita isi tangan lagi. Jempolnya di mana? Oke, udah kelihatan jempolnya di situ. Udah aman. Kita masukinnya kayak gimana? Terus buat ngangkatnya gimana? Ini kan si tenis itu kan biasanya ke bawah ya. Biasanya ke bawah. Sehingga akhirnya mau nggak mau kita angkat dulu. Cara ngangkatnya itu kita simpan dulu gini, terus kita angkat, baru ini masukin. Oke, itu kita nggak kepegang kan, apapun. Dan ini akhirnya itu kita mau nggak mau harus di penis hygiene. Kita tarik, kita bawa, lepas. Oke. Oke, ceritanya segitu juga cukup ya. Nah,
Cuman ini akhirnya punya resiko ya teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan akhirnya itu on dan selanjutnya itu nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Oh iya, jangan lupa narik si NaCl-nya ya. Dulu aja. Oke. Kalau misalkan nggak ada kapas nggak apa-apa, pakai ini ya, cuman agak ngilu dikit palingan, ya kan? Oke, kita simpan dulu di sini dan ini kita pegang gini. Masih steril kan? Iya dong, kan bersihin ini ya. Jadi diangkat ya, diangkat gini. Oke, itu ya, set. Sampai ujung beres, kita buang. Hati-hati, ini masih steril. Udah beres, udah ya. Begitupun dengan dikeringkannya ya. Kita megangnya itu megang duk. Oke ya. Pinsetnya masih steril, Pak. Masih steril akhirnya tadi kan. Masih steril, masih bisa. Dan kalau misalkan masih mau pakai, tapi nggak dianjurin kalau misalkan kita masukin sini lagi, mendingan nggak usah. Nah, aslinya ini nggak gampang banget copot teman-teman. Cara buat nyopot ini biar kalau misalkan enggak ini ya, enggak resiko, tapi ini ada resiko juga tetap. Ini gini. Ditarik. Oke. Kenapa harus sambil agak dipegang juga, ini apa? Oke. Kenapa ini harus sambil dipegang juga? Tadi pas narik. Biar nggak gini. Iya, Soalnya kalau misalnya pas gini kena selang atau kena baju kita ya kan, pas tarik keluar dikit, oke gini ditahan. Nah ini steril kan? Oke, tinggal kita kasih jelly di sini. Oke ya. Bapak, Hadir. biasanya kalau dipasang kateter itu disuntikin dulu. Oke, itu yang terbaru, betul. Itu yang terbaru. Kalau jelly-nya itu jelly yang bentuknya itu squid, ada yang bentuknya itu dia itu squid teman-teman. Dan itu bentuknya kan karena mirip squid, bungkusannya itu kayak gitu, dibuka, kita masukin, jatohin, udah jatohin, tinggal ditarik. Sebelum mulai megang ini, itu tuh kita ngangkat dulu ini, diangkat, masukin squid gini, dar. Iya. Hah? Gel ini. Jadi kalau ini kan karena gelnya itu masih gel kayak gini, makanya kita pakainya kayak gini. Cukup kayak gini. Tapi kalau misalkan yang terbaru, itu tuh pakainya itu pakai gel yang bentuknya squid. Nah, bentuknya squid itu kita beresin ini dulu ya. Iya. Oke. Kita beresin ini dulu aja. Kita beresin. Set, udah beres nih. Ini kan udah on. Kita mau ngebersihin, kita angkatnya itu kita nggak apa-apa. Tariknya yang ini aja. Barulah kita masukin. Oke, ini lubangnya ternyata lebih kecil dibanding si kateternya. Emang harus ada sini, Woy. Oh iya, si kateter juga ada ukurannya ya teman-teman. Ini nggak cukup ini guys. Kemudian ini. Guys. Itu malah langsung ada yang kecil nih, ada yang kecil nggak kateternya. Kalau itu Bacanya nggak mau masuk guys. Di sobeknya itu sobeknya maksudnya gede, lubangnya itu tuh segini. Kalau untuk perempuan. Nah kalau untuk perempuan kan ngebersihinnya beda ya. Intinya gini dulu aja deh ya. Oke, ini kita buka. Yang ini kita bukain. Ini harus dibukain dan teman-teman itu kan udah tahu ya mana lubang buat mixi, lubang vagina beda. Yang laki-laki udah pernah lihat? Udah belajar kan? Iya loh. Ada dua. Sakit Kan di ini lah, yang SK. Kenapa harus ketawa loh? Saya juga pura-pura tahu ini.
tahu. Iya, jadi maksudnya itu kan kalau misalkan teman-teman digambar itu kan ada bedanya ya. Oke, jangan sampai. Oke, laki-laki juga itu harus benar-benar tahu ngebedain antara lubang vagina dan uretra, maaf. Dan uretra gitu ya. Kenapa harus bisa ngebedain? Nauzubillahi min dzalik, kalau misalkan kita nggak bisa ngebedain itu salah masuk lubang dan akhirnya malah sobek pembuluh darah. Nah itu bisa di perempuan doang, walaupun memang sih di rumah Ikan, sakit guys, sekarang itu ikannya udah itu. harus perempuan katanya gitu. Oke, kita masukin. Oke, kita masukin lagi. Seset guys. Tambahin lagi. Oke. Ternyata lubangnya ketutup guys. Coplok guys. Ini teh gimana sih? Sampai muncrat loh saya. Karena kena busa ya teman-teman, di dalamnya ada busa ini teh tuh. Terus dia nggak langsung masuk ke lurus, kalah kama mana tuh. Tadi dulu. Allahu Akbar, kok susah. Oke, nah jadi nanti itu si ujungnya itu kan masuk nih ke area kandung kemih. Nah masuk. Oke, dimasukin sampai akhirnya itu kita yakin ini udah habis, udah memang masuk. Dan nanti tanda kalau dia udah masuk itu langsung keluar urin. Oke. Nah, ini udah masuk, kita tinggal masukin gelembung. Oke, ternyata bentuk kateternya ini sangat zaman Dahulu. Cepet bang. Jahiliyah. Nah, tapi teman-teman harus tahu kalau di rumah sakit udah nggak digunain NaCl ini. Kenapa nggak digunain? Kok yang Kateternya udah rusak. 10, 15, 20. Sebenarnya 15 juga udah cukup, udah gede banget balonnya. Tinggal kita tarik pelan-pelan sampai akhirnya itu ngait tuh. Nah, kalau udah ngait, udah ngait kayak gitu, barulah kita fiksasi di paha. Oke ya. Nah setelah dari situ kita tinggal ikat si urin bagnya, digantung di sini, gantung aja, udah beres. Nah tapi ini kita lupa bahwasanya ini jadinya di dalam. Nah makanya ini saya juga agak bingung dengan ini. Saya bilang di awal ini saya agak bingung dengan ini. Tapi nggak apa-apa, kita terpasang dulu aja, berarti kita tunggu dulu, nanti habis itu tinggal disusurin aja gini kali ya ke bawah gitu bukanya sampai akhirnya itu bisa kelepas lewat sini gitu ya. Oke ya, bisa kayak gitu. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau lepasnya dari sini, berarti kita lipat dulu. Iya, diklaim kita lipat. Misalkan kita tarik dulu sampai siduknya itu ada di sini. Udah itu kita lipat, diklaim kayak gini, kita tarik, kita lepas, baru kita sambungin lagi. Pokoknya silahkan enaknya teman-teman, kira-kira lebih enaknya itu siduknya itu ditarik dulu kayak gini sampai ke ujung kah, atau kita tarik dulu sampai sini, lipat, cabut, lepas. Tapi kalau dilepas gitu urinnya kalau ngalir Itu resiko.